Oke, selamat datang Mbak Puji, Mas Ijal. Ini studionya kecil tapi kita muat-muatin biar cukup bertiga ngobrolnya gitu. Ini Mas Ijal, Mbak Puji ini juga punya podcast juga. Jadi suatu saat nanti kita akan survei studionya. Nah, Mbak ini kenalin teman saya Mas Ijal, Mbak. Nah, beliau aktivis pegiat inklusi hebat. Ya, Mbak. Jadi beberapa waktu terakhir ini Mbak, itu kita lihat kata inklusi, wacana inklusivitas segala macam ini muncul di masyarakat Mbak, dan apa ya, seolah-olah jadi tren baru, bahkan sampai populer jadi trending viral di TikTok segala macam. Tapi di kalangan tertentu bias gitu loh Mbak, dan masih luas sekali. Sebetulnya apa sih Mbak yang kemudian perspektif gedenya itu apa sih inklusi ini sebenarnya Mbak? Ya, kalau inklusi itu kan sesuatu yang lawannya adalah eksklusif. Eksklusif itu spesifik, yang itu tidak bisa terbuka untuk orang lain. Kalau inklusi itu karena lawannya eksklusi, inklusi adalah terbuka, adalah umum untuk semua bisa mengikuti. Jadi kalau dari katanya secara harfiah itu seperti itu. Nah, sekarang kaitannya dengan pendidikan inklusif gitu ya. Pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif itu yang bagaimana? Pendidikan yang tidak sekedar atau tidak hanya memberikan kesempatan hak kepada kita yang didefinisikan sebagai orang normal saja, tetapi juga orang yang dalam tanda kutip masyarakat mendefinisikan sebagai abnormal. Abnormal itu yang seperti apa? Yang dia memiliki keterbatasan, keterbatasan fisik, mental, kemudian cara berpikir dan sebagainya. Itu adalah menurut definisi disabilitas gitu. Jadi ketika mereka atau setiap orang yang memiliki keterbatasan itu, keterbatasan pendengaran, bicara dan sebagainya, dan itu pada saat harus berinteraksi dengan orang itu menjadi hambatan, menjadi tidak efektif komunikasinya. Nah, itulah yang disebut sebagai penyandang disabilitas. Nah, pemerintah sebenarnya, kita semua sebenarnya harusnya memiliki yang ini di dalam konvensi internasional person with disabilitas ya. Itu kan bagaimana ketika secara hakiki, secara realitas, secara empiris ada yang seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah penyadaran untuk kita semua. Kita semua ini harus sadar bahwa ini teman kita gitu. Ini adalah komunitas masyarakat yang ada di dunia itu ya seperti ini gitu ya. Kemudian yang berikutnya, memberikan kesempatan kepada mereka gitu ya. Pendidikan kita, kalau kita melihat pendidikan kita, terutama perguruan tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia, dari 122 perguruan tinggi di Indonesia, hanya 10% yang menerima mahasiswa disabilitas, hanya 10%. Nah, oke Mbak, itu stop dulu Mbak, biar nggak kedalaman Mbak. Jadi ini perspektifnya mungkin agak bisa ditarik lebih luas lagi, karena Mas Ijal ini kan lebih banyak gaul nih sama teman-teman aktivis inklusif itu. Nah, kalau dari teman-teman komunitas tuh seperti apa sih Mas melihatnya konsep inklusi ini? Apakah hanya sebatas soal kebutuhan khusus disabilitas, atau memang ada term lainnya yang memang lebih relevan, atau bagaimana? Kalau dari kami gitu ya, kita bicara masalah inklusi, memang kemudian ya tadi kita bicara masalah lawan kata ada eksklusi, tapi kemudian yang kami jadi concern adalah bukan hanya sebatas apa yang akhirnya jadi keterbatasan fisiknya, tapi kemudian kami juga bicara masalah inklusi ini bisa terjadi. Keterbatasan ini bisa terjadi bukan hanya fisiknya, tapi kemudian kesempatannya. Kita juga akhirnya bisa bicara misalnya ada kebutuhan lain yang akhirnya dibatasi. Katakan misalnya kita bicara masalah inklusivitas dalam hal pendidikan, misalnya tadi dibicara masalah pendidikan inklusi. Bukan hanya sebatas keterbatasan fisik yang akhirnya jadi batasan, tapi kemudian kemampuan mereka untuk andil dalam pendidikan pun nggak banyak. Akhirnya kita bicara misalnya
orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk belajar secara ekonomi ataupun dilemahkan secara sistem. Nah itu juga akhirnya kita lihat sebagai satu objek keterbatasan secara eksklusif gitu. Jadi akhirnya kami lihat bukannya disabilitas aja, tapi kemudian banyak komunitas-komunitas yang lain yang memang kemudian bisa kita masukkan isu-isunya itu di isu inklusif. Katakan misalnya kalau misalnya di kami di Inklusi Hebat, kami fokus bukan hanya di disabilitas aja, tapi juga kita bicara masalah hak perempuan dan anak, bagaimana akhirnya perempuan juga punya hak dalam pendidikan, dalam sistem. Terus kita juga bicara masalah pekerjaan non formal, bagaimana akhirnya mereka juga akhirnya dapat keterbatasan secara fasilitas. Kita juga bicara masalah mohon maaf sebelumnya, kita juga akhirnya salah satu yang jadi concern kita adalah bagaimana akhirnya kesetaraan itu dibangun atas dasar tidak lihat dari agamanya dalam tanda kutip. Akhirnya kan agama-agama minoritas juga dijadikan salah satu beban pokok buat mereka untuk mendapatkan akses-akses yang harusnya didapatkan oleh semua orang gitu. Itu ada Mas, maksudnya komunitas-komunitas yang jump in ke isu-isu tersebut atau banyak atau gimana? Kalau misalnya dihitung ada banget Mas. Jadi akhirnya kalau misalnya kita lihat secara interestnya teman-teman dari Gen Y sama Gen Z gitu, karena kemudian Inklusi Hebat juga bicara sama teman-teman Gen Y dan Gen Z. Mereka akhirnya punya concern yang lebih dalam tanda kutip. Kalau misalnya kita bicara di Jogja, apalagi teman-teman Jogja kan banyak banget komunitas yang terbangun. Betul. Entahkah dari sisi kemahasiswaan, ada juga teman-teman yang akhirnya juga punya concern di situ, ataupun kemudian komunitas-komunitas yang terbangun atas dasar yang tadi disabilitas yang mereka dapatkan. Tapi dalam artinya memang kemudian kalau misalnya sisi inklusivitas ini sebenarnya sudah banyak digaungkan, tapi kemudian nggak banyak yang kenal dan nggak banyak didengar gitu sih Mas. Oke. Iya Pak. Gimana Pak kalau dari sisi perspektif bahwa ada peluasan makna inklusif itu tidak hanya dari situ, menurut jenengan bagaimana Mbak kira-kira Pak? Iya betul, inklusi tadi itu. Inklusi itu tidak terbatas. Jadi tidak hanya disabilitas gitu. Perempuan misalnya. Seringkali perempuan mendapatkan diskriminasi dalam pekerjaan atau diskriminasi dalam perolehan gaji misalnya, diskriminasi pada saat atau anak-anak gitu ya, anak-anak yang belum waktunya bekerja harus bekerja, anak-anak perempuan yang banyak trafficking misalnya. Nah, seperti ini misalnya juga agama tadi itu. Saya setuju juga agama, kadang-kadang agama yang merasa minoritas menjadi sangat eksklusif atau yang mayoritas pun sangat eksklusif gitu ya. Sehingga ini saya boleh cerita ya di kampus saya sedang membangun satu gedung nanti tahun ini namanya Widya Nusantara. Widya Nusantara itu adalah religious center yang akan mewadahi semua agama yang ada di situ. Jadi jadi kita mempunyai nanti akan ada gedung-gedung itu dengan proporsi yang adil gitu ya, yang semuanya setara gitu ya. Yang mayoritas ya diberikan mayoritas gitu ya, tapi semuanya diberikan tempat, diberikan wadah untuk mereka supaya berkembang bersama, untuk tidak menjadi minoritas, tidak menjadi eksklusif gitu ya. Jadi kita mendukung untuk bahwa di Jogja itu kehidupan sangat inklusif, itu harus kita dukung. Termasuk misalnya gini, di Jogja ini intoleransi sudah mulai berkembang. Iya, ini yang sebenarnya menjadi titik picu untuk Jogja ini menjadi sangat saya kira ini membahayakan, betul. Kurang berhati nyaman. Betul kan. Kalau kurang berhati nyaman sudah mulai menurun nih berhati nyamannya. Nah ini yang harus saya kira pendidikan inklusi ini saya kira penting sekali untuk di masyarakat kita sadar semua ya. Beberapa waktu yang lalu tawuran gitu ya, supporter sepak bola dan sebagainya. Ini kan hal seperti ini saya kira ini nggak penting untuk kemudian terjadi di Jogja gitu ya. Jogja itu terkenal
yang saya masih masih membaca bahwa Jogja itu sebenarnya masih menjadi laboratorium toleransi, yang itu menjadi labnya Jerman pada saat itu untuk belajar di Jogja. Nah, tahan dulu Mbak, kita karena harus break, jadi kita minum dulu Mbak. Okay. Jadi lab toleransi yang menarik kali Mbak. Oke, iya Mbak, monggo Mbak. Nah, balik lagi Mbak. Jadi apa ya? Influence pengaruh dari pendidikan inklusi ternyata menjadi salah satu pemicu, termasuk membuka wacana baru terkait tadi ya, intoleransi segala macam. Ini kok bisa sampai sono Mbak? Nah, ini yang kita kan masyarakat kadang nggak melihat mata rantainya di situ. Bagaimana Mbak menggambarkannya Mbak? Iya, ketika ada dikotomi di kehidupan kita, ada minoritas, ada mayoritas, ada kelompok-kelompok, ada kelas-kelas, kelas miskin, kelas menengah, kelas kaya. Ya. Ini kan kelas-kelas yang eksklusif gitu. Betul, Nah, betul. ini yang akhirnya memicu gitu ya. Ini kelas saya, ini bukan kelas kamu. Ini akhirnya muncul fanatisme di kelas itu. Nah, akhirnya ketika muncul fanatisme itu, perilaku eksklusif di komunitasnya masing-masing ini menjadi luar biasa gitu ya, untuk memicu disintegrasi. Awalnya konflik gitu ya. Awalnya konflik dulu. Ketika konflik ini terjadi menjadi sumber disintegrasi. Saya kasih contoh yang sangat nyata. Mahasiswa saya 50% dari etnis tertentu. Ketika etnis tertentu di Jogja ada perdanya. Perda yang hanya boleh satu provinsi itu asrama etnis. Itu ada perdanya. Tapi apakah perda itu ditaati? Tidak. Hampir semua, tidak hanya satu provinsi, tapi distrik itu kan istilah kecamatan ya. Kecamatan pun ada gitu ya, asrama etnis itu. Sehingga ketika di Jogja itu muncul intoleransi dari eksklusivisme yang terjadi itu dari situ. Kalau mahasiswa yang dari kecil-kecil ini sudah mengelompok di etnisnya masing-masing, tidak punya rasa atau caranya berbaur. Gimana sih caranya hidup dengan yang punya kultur yang berbeda, dengan etnis yang berbeda, nggak punya rasa itu. Nah, ini yang seharusnya di Jogja itu harusnya dihentikan itu ya. Perda itu harus dilakukan dengan baik. Nah, kalau kita lihat Pak dari dari sudut pandang komunitas, apakah friksinya, sekat-sekat itu terasa nggak sih Mas? Terasa banget Mas. Misalnya gimana Mas? Jadi katakan misalnya ke akses-akses yang tadi kita bicarakan ya Mas. Jadi kemudian kalau misalnya dikotomi itu terjadi, iya memang terjadi secara di fasilitas, entah kita bicara secara fasilitas umum, entah nanti kemudian ada perbedaan sikap yang diberikan ke kita. Nah, akhirnya kan hal itu juga terjadi ke kita, dan akhirnya juga mau nggak mau akhirnya kita juga terbentuk dalam diri kita, akhirnya kita ini berbeda, dan akhirnya ya dikotomi itu akan terus berlanjut. Kenapa akhirnya pendidikan dijadikan satu dasar utama? Kalau kita bicara masalah pendidikan inklusi mungkin itu kan akhirnya bukan, mereka akhirnya punya kesetaraan yang sama, punya hak yang sama, melihat potensi yang sama, terus diberikan kesempatan yang sama, terus diberikan juga akhirnya sarana, prasarana, dan sikap yang sama. Akhirnya kan kemudian terbentuklah dari teman-teman ini, akhirnya kita merasa bahwa kita juga punya potensi yang sama, kita juga punya rasa yang sama, punya kesempatan yang sama, kemudian diberikan fasilitas yang sama. Entah kayak itu dari ranah-ranah disabilitas misalnya. To be honest ya Mas, akhirnya kita bicara masalah di komunitas disabel aja, akhirnya mereka merasa bahwa kami ini akhirnya kami yakin bahwa sebetulnya niatan adanya perbedaan
di sistem pendidikan ada sekolah luar biasa, terus ada yang di sekolah reguler pun adalah untuk membantu kita, membantu teman-teman disabilitas untuk bisa berkembang lah. Namun kemudian karena sistemnya yang berbeda, terus perlakuannya yang berbeda, terus juga akhirnya melihat bahwa kita tuh punya potensi yang berbeda. Ini yang akhirnya jadi kalau misalnya kita lihat, kita juga bicara misalnya di universitas, gak banyak akhirnya teman-teman yang disabilitas yang bisa tune in ke teman-teman, maksudnya bisa masuk ke perguruan tinggi saat ini. Jadi akhirnya perbedaan itu tuh iya memang terasa, dan akhirnya mereka juga tidak punya kesempatan bekerja yang sama, padahal potensi yang mereka punya ya banyak. Iya Mas, tapi mungkin kalau kita balikin lagi bahwa tadi ada ambang toleransi yang bisa diterima masyarakat, sampaikan oleh Mbak Puji tadi, itu dalam menerima perbedaan tadi. Yes. Itu wacana itu seberapa jauh di teman-teman komunitas? Kalau misalnya di teman-teman komunitas, kita nggak bicara masalah komunitas deh Mas. Kita bicara masalah di Gen Y sama Gen Z. Akhirnya kemudian kalau kita lihat kepedulian itu sudah muncul sebetulnya. Jadi akhirnya mereka melihat bahwa sudah mulai mencoba untuk melihat bahwa mereka itu sama, mereka juga punya potensi yang sama, terus juga ya semuanya sama lah. Namun kemudian karena sistem yang terbangun begitu, ya dikotomi itu nggak hasil dari dikotomi itu tidak bisa dibohongi gitu. Bahwa walaupun kemudian kita punya kesadaran dari teman-teman komunitas, apalagi ya kalau ketika mereka masuk ke komunitas, mereka juga akhirnya punya concern yang sama untuk masalah kesamaan ini, maksudnya equality ini. Tapi kemudian kalau misalnya orang-orang yang makanya kenapa akhirnya saya generalisir bahwa Gen Y sama Gen Z sebetulnya sudah punya rasa bahwa kita tuh sama. Tapi kemudian karena sistem yang terbangun seperti itu yang tadi dibicarakan sama Ibu Puji, ya kita nggak bisa bohong bahwa sistem itu juga membentuk pola pikir kita. Apalagi ada pertanyaan loh Mas. Iya, jadi kan kita nggak bisa bohong. Iya, paham. Iya, kalau saya lanjut anunya Mas, kenapa pendidikan kita itu tidak memberikan akses yang sama dengan yang non disabilitas? Pendidikan kita itu, kurikulum kita ini masih susah. Yes. Kurikulum susah untuk persiapan perencanaan pendidikan ya. Kurikulum kita yang harus memberikan akses pada disabilitas. Kemudian akomodasi fasilitas dan akomodasi kampus itu sendiri itu nggak banyak yang memberikan akses pada disabilitas, sehingga termasuk di dalamnya selain itu ya dosen dan tendiknya itu nggak mampu untuk memberikan, misalnya yang tidak bisa mendengar cara memperlakukannya bagaimana, yang tidak bisa melihat cara memperlakukannya gimana. Tapi tahan dulu Mbak, itu soal kampus kita gregetan, tapi ya kita ngopi dulu. Nih air putih doang sih. Ya Mbak, nyambung sedikit Mbak. Jadi ternyata kampus sendiri memiliki peran yang cukup signifikan loh Mbak, mendeliver itu. Jadi meskipun tadi masih Ijal sempat sampaikan bahwa kecil ada kemungkinan yang tidak begitu besar agar teman-teman yang memiliki keterbatasan inklusivitas tadi Mbak ya, untuk masuk ke jenjang pendidikan tinggi. Tapi menurut jenengan bagaimana kemudian si kampus itu sendiri atau sistem pendidikan ini bisa memberikan influence ke masyarakat Mbak terkait dengan pendidikan inklusi ini sendiri Mbak? Iya, tadi yang saya sampaikan misalnya dari 122 PTN di Indonesia hanya 10%. Artinya kan sangat terbatas gitu ya. Padahal kalau kita hitung berapa sih disabilitas yang ada di Indonesia, datanya saya tidak begitu tahu tentang ini. Tetapi hanya 3,86 kalau nggak salah, 3,86 disabilitas di Indonesia yang bisa mengakses pendidikan tinggi. Hanya itu. Sementara yang non disabilitas itu 3 kali lipatnya.
3 kali lipat. Artinya kan memang ada disparitas ya. Iya, disparitas yang luar biasa gitu ya. Disebabkan karena apa gitu ya? Tadi itu tidak sistem pendidikan kita tidak memberikan akses yang nyata, terutama fasilitas dan akomodasi. Kurikulum pun juga tidak memberikan akses yang nyata pada disabilitas. Dosen teknik kita. Beberapa waktu yang lalu saya penelitian tentang need for achievement difabel. Nah, ternyata gitu ya, ternyata kesadaran itu sebenarnya sudah terbangun di masyarakat kita. Tidak diskriminasi tidak begitu sangat jauh. Diskriminasi itu sebenarnya sudah tidak ada. Ketika difabel itu menunjukkan achievement, kemampuan berprestasinya. Banyak difabel yang dia jadi dosen juga ada. Betul. Jadi ya yang seperti kemarin Putri Aryani misalnya, kan luar biasa gitu. Bagaimana responnya di Indonesia dengan di Amerika? Lebih di komennya jauh beda. Komennya lebih jauh. Penghargaan terhadap difabel di luar negeri lebih jauh, lebih dia tidak seperti drakor ya. Iya paham Mbak, kita paham tuh dia kemana Mbak. Kalau di Indonesia kan sangat dramatis gitu ya, mengomentari difabel yang disandang oleh seseorang yang punya prestasi. Tapi kalau di ini lebih prestasinya gitu. Betul. Kan lebih prestasinya. Suaranya bukan ke dramanya. Bukan ke dramanya, bukan sisi hidupnya yang dia kulik menjadi lebih dramatis gitu. Tapi bagaimana kemampuan dia, keterampilan dia, yang itu yang ditonjolkan gitu. Saya sampai heran gitu. Ini siapa nih yang berperan? Gitu. Yang berperan pasti orang tuanya, orang tuanya didukung oleh siapa? Oleh sistem. Kalau di Amerika atau di luar negeri ya sistem yang banyak mendukung gitu. Kalau di Indonesia masih dramatis ya, masih orang tua. TV pun ketika masuk TV ya sekedar dibuat mewek semuanya gitu ya. Itu Mbak, makanya saya mau nanya Mbak ke Mas Ijal. Ini karena kita ngomongin bauran digital Mas, bahwa teman-teman komunitas saya pikir juga pasti akan menggunakan platform tersebut untuk menyampaikan pesan-pesannya Mas. Nah, kira-kira gimana Mas? Karena menurut kita sih ya kita lihat ya di TikTok ya, bungkusannya tadi seperti Mbak bisa sampaikan, dramanya lebih banyak Mas. Nah, gimana Mas? Kalau misalnya kemudian kita kalau kemudian akhirnya sebenarnya kita mikir bahwa mendigitalisasi semuanya adalah satu cara untuk bisa mengkampanyekan sebetulnya. Itu juga yang akhirnya jadi alat kami dari Inklusi Hebat untuk bisa mengkampanyekan bahwa inclusivity itu adalah sesuatu yang harus di-embrace sebenarnya. Nah akhirnya, tapi kemudian yang tadi dibicarakan ya bahwa mungkin Bapak sama Ibu nggak tahu ya bahwa sebenarnya ada mahasiswa yang ada di Jogja. Beliau adalah tunanetra, tapi kemudian saat ini sudah jadi sutradara dari mahasiswa dan sudah berprestasi. Tapi kemudian kita nggak tahu dan memang nggak diperluas kampanyenya bahwa sebetulnya semua orang itu sama dan punya kesempatan yang sama, punya kekuatan yang sama, punya potensi yang sama. Tapi kemudian di media itu kan yang dibangun adalah ya tadi dramanya gitu, bukan ke kompetensi ataupun akhirnya achievement yang dikasih. Nah sebenarnya kami dari Inklusi Hebat ingin memperlihatkan bahwa sebetulnya semua orang punya potensi yang sama. Even sebenarnya orang yang tadi saya bilang bahwa keterbatasan bukan sesuatu hal yang menjadi batasan ataupun bukan keterbatasan ya. Paham. Perbedaannya lah. Perbedaan yang mereka miliki bukan satu keterbatasan, tapi sesuatu yang harus di-embrace. Dan itu juga akhirnya digital campaign yang akhirnya bisa jadi cara, yaitu adalah mungkin aku kira kita akhirnya teman-teman di Gen Y sama Gen Z adalah digital literated yang akhirnya bisa dijadikan kampanyenya bisa dari digital juga. Nah Mbak, kira-kira sebagai penutup Mbak, dengan tadi sampaikan Mas Jan, dunia beda Mbak, dunianya sudah geser shifting ke digital platform yang akhirnya mau nggak mau kan pendidikan inklusinya harus dibawa ke sana Mbak. Nah ini singkat aja Mbak, berhubung tadi katanya sudah terbatas ngatur. Nah kira-kira gimana Mbak untuk ini Mbak? Iya,
kita tidak bisa lepas dari digitalisasi apapun, Ya, dalam setuju. bentuk apapun gitu ya. Pendidikan yang inklusif, digitalisasi Ya. inklusif ini sangat penting gitu ya. Yang harus diketahui oleh semua orang gitu ya. Betul. Supaya apa? Tidak terjadi eksklusivisme yang ini adalah hak si A, ini hak si B dan sebagainya. Itu yang Ya. harus dikampanyekan. Saya setuju gitu ya. Semuanya punya hak, semuanya punya kesempatan yang sama. Tidak ada diskriminasi. Yang membedakan adalah bagaimana keterampilan, bagaimana kompetensi yang Setuju. dimiliki oleh masing-masing, achievement yang Setuju. dimiliki oleh Setuju. masing-masing. Setuju, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak Puji, Mas Ijal. Ini kesempatan yang luar biasa. Ini jarang loh kita ngomong soal isu inklusivitas ini, apalagi sampai di TVRI kita ngobrol sejauh ini. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi, kita lanjutin. Siap. Dan dengar di podcastnya Pojok Ngasem TV itu nanti bisa diundang balik kita. Iya, Mbak, terima kasih banyak, Mbak Puji, Terima kasih, Mas Pak. Ijal.